Oke, kali ini kita ketemu lagi di kelas sistem pendukung keputusan, membahas tentang model heuristik atau sistem pendukung keputusan heuristik. Model heuristik ini akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau yang kita sebut sebagai rules. Model ini dia lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik atau sistem pakar. Karena dia menggunakan rulesnya itu seperti apa sih? Rulesnya itu umumnya dibentuk dengan format if antecedent then consequent atau jika maka, jika A maka B gitu. Antecedent ini dia maksudnya adalah aksi atau kondisi atau fakta yang terjadi. Kemudian consequent itu dia berupa reaksi yang dilakukan jika aksi terjadi atau kondisi bernilai benar. Contoh ya, untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, maka telah dihimpun 10 aturan. Ada 4 atribut yang digunakan, yaitu C1 sampai C4, harga tanah per meter persegi, jarak daerah tersebut dari pusat kota, ada atau tidaknya angkutan umum, kemudian keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan, itu C4. Oke, misalkan aturan 1. Jika harga tanah murah, jarak dari pusat kota dekat, dan tidak ada angkutan umum, maka dia masih kita pilih sebagai tempat perumahan. Coba yang 10, yang 9. Jika harga tanah mahal dan jarak dari pusat kota jauh dan ada angkutan umum, tetap akan kita pilih untuk maka kita akan pilih tidak sebagai tempat perumahan. Itu ya. Ini ada 10 aturan yang sudah dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh pakar. Jadi kalau Anda mau bikin skripsi dan butuh data, maka data kayak begini bisa Anda dapatkan dari seorang pakar. Kalau untuk kasus ini bisa saja mungkin Anda dapatkan um, dari orang yang bergelut di bidang properti gitu ya, bisnismen ya, kayak gitu. Oke, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa pakai yang namanya association rule, salah satu metode di dalam SPK heuristik. Association rules ini dapat dimaknai seperti halnya kita mengklasifikasikan suatu aturan. Pada association rules, kita tidak hanya dihadapkan pada bagaimana membentuk aturan di mana konsekuensi bernilai benar, namun juga memprediksi aturan-aturan yang terbentuk sebagai kombinasi dari beberapa atribut. Ya. Jumlah aturan yang mungkin terbentuk bisa jadi sangat banyak. Untuk membatasi jumlah aturan tersebut, maka kita bisa melakukan teknik pemotongan atau pruning namanya. Proses pemotongan tersebut menggunakan suatu acuan, ya. Misalkan batas pemotongan yang disebut dengan coverage, ya, atau jumlah kejadian yang terprediksi benar. Dan juga menggunakan nilai akurasi, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah konsekuen dengan jumlah antecedent. Kemudian ada juga istilah himpunan item, yaitu item berperan sebagai nilai atribut yang berpartisipasi. Satu atribut dapat terdiri dari beberapa nilai. Contoh ya, misalkan pada atribut C1 tadi ya, harga tanah, bisa saja nilainya ada murah, sedang, dan mahal. Kemudian atribut 2, jarak dari kota, bisa saja dekat, sedang, jauh. Kemudian atribut 3, ada angkot atau tidak. Kemungkinannya ada 2 nilai, yaitu ya atau tidak. Dan C4, bangun perumahan apa tidak, kemungkinannya ada 2 nilai, yaitu ya atau tidak. Contoh, pada kasus 1 kita dapat kelompokkan dalam 1 atau 2 atau 3 item. Diharapkan setiap kelompok item menyumbangkan lebih dari satu kejadian. Pertama, menunjukkan partisipasi atribut kejadian dengan satu nilai. Misal C1 sama dengan murah gitu ya. Nilai dalam kurung 3 di belakang murah ya.
menunjukkan jumlah aturan yang relevan dengan C1 sama dengan murah gitu ya. Jadi kita bisa representasikan angka tersebut dalam bentuk string. Contoh kayak begini, untuk rule nomor 1 murah dalam kurung C1 untuk item nomor 1 C1 sama dengan murah dalam kurung 3, C1 sama dengan sedang dalam kurung 3. C2 sama dengan jauh dalam kurung 4 gitu ya. Coba kita balik lagi. Ya. Oke. Kayak gitu ya. Kedua, kemudian menunjukkan partisipasi atribut dengan dua nilai. Misal C1 sama dengan mahal dan C2 sama dengan jauh. Ada dua aturan yang mengandung dua nilai tersebut dengan banyak kejadian lebih dari satu gitu. Jadi balik ke sini ya, misalkan yang C1-nya sama dengan murah itu ada 3. Coba kita cek. Yang C1-nya murah ada 3, yaitu 1, 7 dan 8 gitu ya. Kemudian yang C4-nya ya itu ada 5 dan C4-nya tidak itu ada 5 ya. Kemudian ya kita lakukan untuk semua C-nya ya. Semua karakteristiknya ya. Jadi C1 yang murah ada berapa, sedang ada berapa, mahal ada berapa. C2 yang dekat ada berapa, yang sedang ada berapa, yang jauh ada berapa, ada 4. C3 yang ada 4, yang tidak ada 6. C4 yang ya ada 5, yang tidak ada 5. Oke, kemudian kita bisa menunjukkan partisipasi dengan dua nilai juga. Misalkan C1 yang C1-nya mahal dan C2-nya jauh itu ada dua aturan yang mengandung nilai tersebut ya. Dengan jadi banyak kejadiannya lebih dari satu. Contoh yang C1-nya mahal dan C2-nya jauh. Ada apa aja kita lihat. Yang C1 mahal, C2-nya jauh. Yang pertama nomor 4, yang kedua nomor 9. Sehingga kita bisa bikin berdasarkan dua item kayak begini. Yang C1 mahal, C2 jauh, C1 murah, C3 tidak, C1 mahal, C3 tidak, dan seterusnya. Ya, karena ada 4 C atau 4 karakteristik berarti akan ada 16 ya. 16 kemungkinan. 16 datangnya dari 4 pangkat 2 ya. Kemudian ketiga, kita bisa menunjukkan partisipasi atribut dengan 3 nilai ya. Jadi tidak hanya dengan C1, C2 saja, tapi juga bisa selanjutnya dengan C3 atau C4 juga. Misalkan yang C1 mahal, C2 jauh, dan C4-nya tidak. Ada dua aturan yang mengandung nilai-nilai tersebut. Nah, kalau kita sederhanakan kurang lebih seperti ini ya. Yang C1 mahal, C2 jauh, C4 tidak itu ada 2. Kemudian yang seperti ini juga ada 2. Yang seperti ini ada 2 gitu ya. Nah, dari data tersebut maka dapat dibangkitkan beberapa aturan berdasarkan jumlah item yang tersedia. Misalkan untuk satu item ya, jika C1 sama dengan murah, maka kita dapat membentuk aturan jika bla bla bla, maka C1 sama dengan murah. Nah, C1 sama dengan murah ini kan dia peluangnya 3 dari 10 karena ada 3 yang C1-nya murah gitu. Apa itu artinya? Artinya tanpa mempertimbangkan antecedent,
tanpa mempertimbangkan yang ada di sini, yang garis strip ini, maka terdapat konsekuen yang memiliki atribut C1 sama dengan murah, yaitu peluangnya 3/10. Angka 3/10 ini dia menunjukkan perbandingan antara perbandingan atau proposisi antara jumlah konsekuen setelah den ya, jumlah ini nih yang di sini, jumlah konsekuen benar dibagi jumlah anteseden atau setelah if bernilai setelah if ya, jumlah anteseden yang bernilai benar kayak gitu. Nah, ada sebanyak 10 kejadian. Sedangkan kejadian dengan C1 sama dengan murah hanya ada 3 kejadian ya. Sehingga nilai proposisinya ya 3/10. Sederhana kan ya? Tinggal C1 sama dengan murah ada berapa? Ada 3. Keseluruhan ada berapa rules atau berapa kejadian? Ada 10. Berarti kan proposisinya adalah 3/10 untuk C1 sama dengan murah. Untuk dua item juga kita bisa bentuk proposisi yang sama. Misalkan C1 mahal dan C2 jauh dapat dibentuk 3 aturan ya. Misalkan C1 mahal, jika C1 mahal maka C2 sama dengan jauh. Jika C2 jauh maka C1 sama dengan mahal. Atau jika bla 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 maka C1 sama dengan mahal dan C2 sama dengan jauh. Pada aturan pertama ini ya, dengan anteseden C1 sama dengan mahal ya, antecedennya C1 sama dengan mahal, terdapat konsekuensi yang memiliki atribut C2 sama dengan jauh. Jadi konsekuensinya C2 sama dengan jauh. Banyaknya kejadian dengan C1 sama dengan mahal ada 4 kejadian. C1 mahal itu ada 4 kejadian. Kemudian dari 4 kejadian tersebut yang memiliki konsekuen C2 sama dengan jauh ada 2 kejadian sehingga proporsinya 2/4. Nah, sebaliknya untuk yang kedua ini ya, yang memiliki C2 sama dengan jauh itu ada 4 kejadian. Kemudian dari 4 kejadian tersebut yang C1-nya mahal itu ada 2. Sama ya proposisinya karena hanya dibolak-balik. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan 93 aturan yang dapat dibentuk seperti ini ya. Jadi bisa Anda pikirkan sendiri bagaimana cara mendapatkan 93 aturan tersebut ya. Atau di sini sepertinya ada link, mungkin Anda klik masih bisa. Contohnya ini ya, jika bla bla maka C1 sama dengan murah. Jika bla bla maka C1 sama dengan sedang. Proposisinya 3/10 sampai 2/10. Nah, selanjutnya dapat ditentukan tingkat akurasi yang kita harapkan untuk suatu aturan. Misalkan ditetapkan tingkat akurasi sama dengan 100% ya. Atau 1 gitu ya. Hal ini berarti bahwa nilai proposisi aturan harus bernilai 1. Dengan nilai akurasi 1, maka hanya ada 12 aturan dari 93 aturan tersebut yang dapat digunakan ya. Berarti yang lain salah gitu. Aturan-aturan yang terbentuk dengan akurasi 100% ya. Misalkan ini ya. Jika C2 sama dengan jauh, maka C4 tidak. Nah, coverage akurasinya itu ada 100%. Aturan asal 47, maksudnya aturan nomor 47 ya. Coba kita cek saja. Kalau yang C2-nya jauh, dia pasti C4-nya itu tidak. Nanti Anda bisa cek ke atas gitu. Kalau C2-nya dekat, pasti C4-nya itu iya gitu. Kemudian kalau C2-nya dekat dan C3-nya tidak, maka C4-nya tuh pasti iya. Bisa Anda cek sendiri di atas. Untuk 7 sampai 12 juga. Total ada 12. Nah, itu untuk association rule.
Selanjutnya, sistem pakar secara umum itu adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan ahli tertentu dengan meniru kerja dari ahli tersebut. Nah, dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit dengan sebenarnya hanya dapat yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Jadi ada 4 komponen utama dalam sistem pakar ya. Kita sudah bahas juga sebelumnya. Yang pertama knowledge base atau basis pengetahuan. Yang kedua motor inferensi atau inference engine, algoritmanya ya. Secara garis besar bisa kita simpulkan kayak gitu. Kemudian ada antarmuka interface dan juga ada fasilitas penjelasan. Nah, knowledge base itu dia berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penyelesaian masalah dan tentu saja di dalam domain tertentu. Kalau kesehatan ya kesehatan saja gitu. Ada dua bentuk pendekatan knowledge base atau basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu penalaran berbasis aturan rule based reasoning dan penalaran berbasis kasus case based reasoning. Kita bahas dulu yang rule based reasoning atau penalaran berbasis aturan. Pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if then, kayak mirip association rule tadi ya. Bentuk ini digunakan apabila terdapat sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Di samping itu, bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang jejak atau langkah-langkah pencapaian solusi. Terkadang kita bingung kenapa outputnya bisa seperti ini. Nah, maka kalau mau kita lakukan tracing, kenapa outputnya bisa seperti itu, maka kita sangat direkomendasikan menggunakan rule based reasoning ini. Nah, kemudian yang kedua penalaran berbasis kasus case based reasoning ya. Di sini pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian akan diturunkan suatu kondisi solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang. Nah, bentuk ini digunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama, dalam kurung mirip gitu ya. Selain itu, bentuk ini juga digunakan apabila kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan. Jadi, kita hanya bisa menggunakan ini kalau kita sudah punya data kasus-kasus yang sebelumnya. Itu untuk knowledge base. Kemudian untuk inference engine itu ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu forward chaining, pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri atau if dulu. Penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kedua yaitu backward chaining, yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan ya, mulai dari then dulu, dari makanya. Penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Oke, misalkan ada 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, artinya A dan E ini bernilai benar. A dan E. Ingin dibuktikan apakah K bernilai benar? Jadi hipotesisnya K. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah tersebut dengan forward chaining, maka akan muncul fakta baru pada saat inferensi. Misalkan R3 nilainya true, R4, R5, R6, R9, R10. Dari rule-rule ini kita dapatkan fakta baru bahwa ini adalah bernilai true. Nah, alur inferensinya itu seperti begini ya. Dari A dan E itu bernilai true, sehingga F juga bernilai true ya, sehingga G bernilai true kalau A true. Karena G dan F bernilai true maka D bernilai true. Karena G bernilai true maka D, H dan J bernilai true. Karena J bernilai true maka K bernilai true ya. Sementara untuk backward chaining kita cek ya. Dari K sini, K ini bernilai true jika
J true. Oh, oke. J ini dia true kalau apa saja? Kalau A dan I bernilai true. Oke. I bernilai true kalau H dan C bernilai true. Oke, C bernilai true kalau B dan A bernilai true. Oke, B ini bernilai true kalau tidak diketahui. Kalau A berarti sudah betul fakta. Tapi ternyata gagal karena E belum betul gitu. Kemudian yang kedua kita coba telusuri J J A. Kalau K true ini berarti yang otomatis true adalah J. Kalau J true berarti yang otomatis true adalah G. Kalau G true yang otomatis true adalah A. Tuh. Oke, selanjutnya ini adalah soal tugas untuk Anda ya. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.